Coba kita kulik-kulik apa makna di balik makan siang bareng ini Detikers bersama Direktur Utama Kedai Kopi Mas Hendry Satrio. Selamat sore Mas Hendry. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Mas. Sehat Mas? Wih. Selamat sore, sehat-sehat ya. Sehat ya Mas ya. Sehat. Ini habis makan siang di mana Udah Mas makan? tadi? Gimana? Habis makan siang di mana tadi? Di kampus bro, kebetulan di Jatinangor tuh enak banget loh, ada sambal cibiuk, aduh, nyebut merek deh saya. Tapi saya yakin sih itu nggak seenak dari menu makan siangnya Mas Gibran bareng sama Pak Dasko. Beda suasana soalnya makan siangnya nih ya. Iya, gimana Mas Hendry dengan postingan foto tersebut dilihat dari outfit yang dikenakan, kemudian suasana ruangan, mungkin juga terlihat di situ menunya apa sebenarnya yang ingin disampaikan sama Mas Gibran dan juga Pak Dasko di situ. Gini, yang pertama itu jelas makan siang politis banget ya, karena dua-duanya pakai baju yang formal tuh kan. Oke. Jadi memang itu adalah sebuah makan siang yang sangat formal dan mungkin juga tidak ada canda dan tawa tuh. Wow. Gitu kan biasanya kan kalau kita makan siang agak santai ya. Cuma sih kalau dilihat dari postingannya Mas Gibran, kemudian postingan Bang Dasko, mereka memang ada 3 pesan komunikasi yang ingin disampaikan. Yang pertama, ada komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif ya. Kan Mas Gibran adalah eksekutif, Bang Dasko legislatif. Kemudian yang kedua, artinya ya ada komunikasi yang terjalin lah antara Mas Gibran sebagai wakil presiden dan Bang Dasko. Tapi yang paling mungkin adalah mereka membahas, nampaknya ingin sekali dilihat publik sedang membahas hal yang sangat serius gitu, karena dilihat dari postingannya tuh lagi serius tuh. Nah, yang ketiga ini yang menarik, memang sengaja memunculkan misteri politik tuh, karena nggak ada penjelasannya kan. Itu makan siang ngebahas apa. Kenapa saya bilang misteri politik? Ya kalau mau tertutup ya tertutup aja, nggak usah di posting gitu ya. Tapi kan yang ada kan diposting, kemudian seolah-olah yang ngasih tahu, nih gue lagi makan siang nih, kita lagi ngebahas hal-hal penting negeri ini gitu. Nah, kemunculan Bang Dasko dan Mas Gibran kan sebetulnya sering ya. Pada saat Pak Prabowo ingin keluar kota atau baru datang dari luar negeri atau ingin berangkat ke luar negeri, itu nampak Bang Dasko dan Mas Gibran sering bersama gitu ya. Pada saat pengumuman menteri, karena Bang Dasko sebagai ketua gugus tugas transisi ya, itu dia tampil bersama Mas Gibran yang wakil presiden gitu. Nah, dari hal ini kan kita bisa lihat, itu kan mestinya ya kalau fotografernya lebih jago gitu, itu mungkin lagi candid aja, lagi makan kemudian difoto sehingga lebih terlihat senyuman, lebih terlihat ketawanya. Kalau ini kan kayak 1, 2, 3 nengok ke kiri atau nengok ke kanan. Baik. Gitu. Jadi memang ya kaku yang terlihat komunikasi politiknya dari foto itu. Tapi menurut saya harus diapresiasi karena ini terkait dengan rumusan politik Pak Prabowo yang kedua nih. Pak Prabowo itu selalu percaya bahwa bila elit politiknya rukun, maka pembangunan bisa dilakukan. Nah ini kan ibarat 2 elit politik yang beda kubunya nih. Yang satu Gerindra, yang satu lagi kan tanpa partai politik ya, tapi beliau adalah anaknya Pak Jokowi. Yang satu bisa dikatakan orang kepercayaan Pak Prabowo, Pak Dasko, yang satu lagi orang kesayangannya Pak Jokowi. Jadi mungkin ada hal-hal penting juga yang mereka bahas, tapi yang ingin diperlihatkan adalah selain Pak Prabowo berkomunikasi sangat baik dengan Pak Jokowi, nah ini juga Bang Dasko juga berkomunikasi dengan baik dengan Mas Gibran gitu kira-kira. Berarti memang Jadi terbaca. kesimpulannya memang ya nggak sulit, emang nggak kebaca gitu, kecuali cuma mau ngasih tahu gue makan bareng nih, gue komunikasi nih gitu ya. Masalah kemudian apakah makannya habis atau enggak, terus kemudian ngobrolnya seberapa lama, kan kita belum pernah dibocorkan kan. Jadi emang cuma sampai situ aja rakyat perlu tahunya bahwa kami lagi makan siang bersama gitu.
Tapi ini seolah-olah memperlihatkan bahwa lebih jelas gitu bahwa terjadi kerenggangan gitu Mas, berarti antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi sehingga butuh ada pendekatan tambahan begitu dengan adanya makan siang ini atau gimana? Ya antara Pak Prabowo kan jelas butuh implementor ya. Dan implementor terbaik saat ini kan memang Bang Dasko. Mungkin ada beberapa hal juga yang akan dikerjakan oleh Mas Gibran. Kalau menurut saya sih dua-duanya nih kan punya satu kesamaan bro, pembantunya Pak Prabowo gitu kira-kira. Tapi sebetulnya urgensinya memang harus selalu ada gitu ya untuk ngasih lihat bahwa sebetulnya this conversation is going gitu. Ada obrolan yang sedang kita godok nih gitu. Walaupun memang tidak memberikan pengarahan ke arah mana gitu atau pembicaranya tuh apa gitu. Sepertinya memang perlu banget gitu ngasih lihat. Kadang memang politisi tuh ya begitu, dia mau ngasih tahu secukupnya aja. Nah, ini khusus untuk bab ini yang ingin dikasih tahu ya cukup sekian aja. Ini gue makan bareng Bang Dasko, ini gue makan bareng Gibran. Soal menunya yang ada mie bakso, nasi dendeng balado dan tumis daun pepaya yang dimention dengan sangat jelas oleh Mas Gibran di situ, ada tanggapan lain gak Mas? Atau teka-teki yang harus dipecahkan jangan-jangan itu nih dari menu-menu yang disebutkan. Nggak perlu, kita nggak perlu sibuk-sibuk memikirkan teka-teki itu. Hanya yang kita lihat bahwa ada komunikasi di antara mereka. So artinya kan banyak hal loh. Sebelumnya misalnya case-nya pemakzulan. Itu kan nggak dibacakan surat pemakzulannya Mas Gibran kan. Mungkin itu juga dibahas di pertemuan ini gitu ya. Kemudian lagi misalnya tentang lapor Waspapresnya Mas Gibran. Mungkin juga Mas Gibran, tolong nih Bang Dasko ada beberapa laporan terkait DPR juga disampaikan di situ. Banyak bro kalau kita mau nebak-nebak sih, tapi kelihatannya kedua elit politik ini mau ngasih taunya cuma di situ doang. Gue makan siang nih sekarang gitu. Tapi Mas sebetulnya ada hubungan apa sih antara pemakzulan dan Dasko gitu? Emang bisa dibantu dengan adanya obrolan ini? Kan Bang Dasko wakil ketua DPR yang bisa membacakan itu kan kemarin nggak dibacain tuh sama Bang Dasko, alasannya belum disertakan oleh Sekjen kan. Jadi ya mungkin Bang Dasko juga membahas itu juga, membicarakan itu gitu. Dua hal. Tapi menurut saya sih freezing ya. Kita nantikan terhubung kembali dengan Mas Heri juga. Dan sebenarnya gue ada pertanyaan lainnya ke Mas Henry. Halo, sudah tersambung kembali? Nah, sebenarnya udah kembali lagi nih Mas Henry. Putus ya, Oke. Iya. Bentar ya, gue pindah dulu sebentar. Silakan Mas. Kita nantikan. Tahu nggak pertanyaan gue selanjutnya apa? Oh ya, sudah bisa terhubung kembali? Ya lagi cari posisi wenak dulu nih. Iya. Jujur ini nasi dendeng balado sama tumis daun pepaya tuh makanan nasi Padang sih. Correct me if I'm wrong, kalau nggak salah Pak Dasko juga ada darah dari Sumatera Baratnya ya. Atau mungkin Pak Dasko memperkenalkan ini loh makanan kesukaan saya. Bisa jadi. Terus Mas Gibrannya, oh kalau saya sukanya bakso. Bener. Sate, sama nasi martabak. goreng. Oh martabak. Gak mungkin gak suka kan kalau martabak. Sama pisangnya. Sama pisang, betul. Jadi tadi disampaikan sama Mas Henry kalau ya. Mas Henry, silakan. Mau nanya satu lagi deh Mas Henry sambil jalan nih ya. Ini juga Mas Henry soalnya lagi di luar mau ada aktivitas lainnya. Sebenarnya dari postingan ini ada pertanyaan lainnya adalah ini yang diposting kan sama Mas Gibran itu ada kolaboratornya nggak cuma ke Pak Dasko, tapi juga ke Raffi Ahmad. Apa hubungannya dengan Raffi Ahmad di sini? Kalau Mas Henry perhatikan di postingan tersebut ada Raffi Ahmad di situ di postingan kolaboratornya. Ya itu artinya memang Bang Dasko dan Mas Gibran ingin sekali postingan ini diketahui oleh banyak orang. Raffi kan banyak betul ya. Follower di IG-nya ya. Jadi ya kepentingannya menurut saya itu sih agar ini lebih tersebar aja. Berarti lagi pula kan Raffi adalah penasehat khusus presiden ya. Jadi menurut saya tetap relevan masih gitu. Dalam lingkup kekuasaan lah.
Karena akhirnya jadi cukup liar juga nih di kalangan netizen, apakah ini di rumahnya Raffi Ahmad gitu ya, atau yang motoin adalah Raffi Ahmad gitu ya. Karena memang jadi kolaborator juga di postingan satu ini gitu. Tapi sebegitu. Nah, kalau ada Raffi Ahmadnya biasanya dia ada di dalam foto biasanya. Iya, atau juga bisa Dia menandakan bahwa agak ini. rugi lah kalau dia nggak ada dalam situ. Tapi kalau menarik menelisik tadi pernyataan atau tanggapan dari Mas Hendrik, kalau ini biar dilihat sama lebih banyak orang gitu, dengan dipostingkan juga di akunnya Raffi Ahmad. Artinya sebegitu penting masyarakat untuk tahu bahwa there's nothing happen between us gitu, we are good gitu. Mas Hendri? Iya. Ya, gimana tadi pertanyaannya bro? Dengan mereka memasukkan Raffi Ahmad gitu supaya postingan ini juga bisa dilihat lebih banyak orang, artinya sebegitu penting buat Mas Gibran dan juga Pak Dasko untuk masyarakat tuh tahu bahwa nggak ada apa-apa kok di antara kita, we are good gitu. Gak selek nih, kita buktinya makan siang bareng. Iya, itu penting sekali. Beberapa hal yang perlu diluruskan kan, yang pertama isu yang tadi saya sampaikan, ada isu pemakzulan yang terkait dengan Mas Gibran dan tugasnya Bang Dasko di DPR ya. Mungkin itu salah satunya, tapi yang lain-lain juga banyak kan, misalnya desas-desus akan berkantornya Mas Gibran di Papua dan lain-lain. Tapi yang jelas ini adalah komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif. Kemudian komunikasi yang baik di antara dua pembantu Pak Prabowo, kan Pak Dasko juga pembantunya Pak Prabowo di partai ya. Sementara Mas Gibran pembantunya Pak Prabowo di eksekutif. Jadi setelah ini kira-kira apa yang akan berubah, Mas Hendri? Apa yang akan menjadi lebih baik begitu? Saya sih ini salah satu gimmick politik terbaik aja bro. Jadi kita nggak akan lihat kira-kira ada kebijakan apa dalam waktu dekat ya. Kecuali dalam waktu dekat tiba-tiba Bang Dasko main bola sama Mas Gibran gitu. Kelihatannya sih itu nggak kejadian ya. Ini sekedar makan siang bareng. Terus mereka berdua nganggap makan siang ini penting. Dan mereka berdua anggap ini penting banget diketahui oleh rakyat gitu. Sama satu lagi boleh nggak Mas, sebelum Mas Hendri melanjutkan aktivitas ini yang baru-baru ini terjadi di media sosial, yang viral videonya Mas Gibran nggak salaman sama AHY, ada Pak Bahlil juga di situ, ada Caimin juga. Gimana mungkin komentar dari Mas Hendri sedikit? Gestur apa tuh Mas? Nah, sepertinya. Bentar bro, lagi ada pengumuman nih sebentar ya. Sebentar ya, boleh. Baik, Boleh. silakan. Ini sambil kita tayangkan videonya ya, Betul, Detiker bisa ngeliat di sini. Ini lagi dalam kesempatan ini acara di Bandung untuk Angkatan Udara. Jadi memang para menteri juga menggunakan pakaian militer di situ ya. Dan ketika video ini terlihat, ada beberapa menteri tuh yang dilewatkan untuk disalam begitu, sehingga langsung ke skip ke Pak Burhanuddin gitu di situ. Iya betul. Saya sih ngelihatnya nggak sengaja aja bro. Oh itu. Jadi kalau dilihat tadi dari perjalanannya kan memang Mas Gibran agak ditutupi tuh oleh sebelah kanannya ya, sehingga mungkin terlewati. Nanti kan kalau kita lihat kan sebetulnya dia sempat juga memberikan salam ya dari jauh, kemudian langsung menyalami yang lain. Mungkin juga karena acaranya udah mau dimulai bro. Oh, gitu. Karena setelah itu kan langsung dimulai itu dia ya, gitu kan. Jadi menurut saya memang nggak sengaja aja dilewati bro. Nggak sengaja ya. Dan nggak sengaja juga figur 3 itu yang kelewat ya. Ya kita baik-baik aja lah. Ya udah. Kayaknya memang mesti buru-buru langsung menuju ke tempat gitu ya, udah dinantikan nih gitu kehadirannya Mas Wakil ya. Iya, jadi tidak dengan sengaja juga. Baiklah. Siap kalau gitu. Thank you ya bro. Terima kasih banyak Mas Hendri sudah mau meluangkan waktu. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Mohon maaf ini putus-putus. Gak apa-apa. Kalau di luar kota, terima kasih bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dia.